Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam khazanah spiritualitas Islam, hewan bukan sekadar makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia, melainkan juga memiliki posisi penting sebagai bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara berbagai hewan, kucing mendapat tempat istimewa, khususnya karena kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan perilaku yang dianggap membawa keberkahan. Banyak umat Islam yang meyakini bahwa kehadiran kucing tertentu bisa menjadi pertanda datangnya rezeki, keberuntungan, atau bahkan bentuk kasih sayang Allah yang hadir melalui makhluknya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sangat mencintai kucing. Salah satu kucing kesayangan beliau bernama Mueza, yang memperlihatkan bagaimana kucing dihormati dalam budaya Islam. Kisah-kisah tentang Rasulullah dan kucing tidak hanya menjadi teladan kasih sayang terhadap makhluk hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa interaksi dengan kucing bisa membawa dampak positif, baik secara spiritual maupun emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak umat Islam yang memperhatikan tingkah laku kucing yang datang atau tinggal di sekitar rumah. Ada yang mengaitkannya dengan rezeki, kesehatan, perlindungan, hingga pertanda ilahiyah. Dalam materi ini, kita akan membahas 8 ciri-ciri kucing yang dipercaya membawa berkah dan keberuntungan rezeki menurut spiritualitas Islam, lengkap dengan penjelasan hadis serta tafsir makna tingkah lakunya. 1. Kucing yang tiba-tiba datang meminta jatah ketika kita sedang makan. Dalam ajaran Islam, memberi makan makhluk hidup merupakan bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan, bahkan kepada binatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di setiap hati yang basah makhluk hidup itu ada pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika seekor kucing tiba-tiba datang menghampiri seseorang yang sedang makan, ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Secara spiritual, ini bisa dimaknai sebagai bentuk ujian kecil dari Allah untuk mengukur sejauh mana kedermawanan seseorang dalam berbagi rezeki. Dalam banyak riwayat dan kisah para ulama terdahulu, seringkali diceritakan bahwa memberikan makanan kepada kucing atau binatang lain bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan pembuka rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan, ada kisah terkenal tentang seorang pelacur yang diampuni dosanya hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kacamata spiritualitas Islam, kucing yang datang saat seseorang makan adalah simbol dari keterbukaan pintu keberkahan. Ia tidak hanya meminta makanan secara lahiriah, tetapi menjadi sarana Allah untuk mengingatkan manusia agar tidak rakus, serakah, atau lupa bahwa sebagian rezeki kita adalah hak makhluk lain. Jika seseorang terbiasa memberi dari makanannya kepada kucing, maka hatinya akan dilatih untuk selalu merasa cukup dan bersyukur, 2 sifat yang menjadi kunci terbukanya pintu rezeki. Banyak orang yang mengaku setelah sering memberi makan kucing yang datang, justru usahanya menjadi lancar, rumah tangganya terasa lebih tenteram, dan keberkahan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan prinsip Islam bahwa keberkahan bukan hanya dalam jumlah, tetapi dalam rasa cukup dan manfaat dari apa yang dimiliki. 2. Kucing yang mau tidur dekat dengan majikannya. Kucing adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap getaran energi dari manusia dan lingkungannya. Jika seekor kucing merasa nyaman hingga mau tidur di dekat majikannya, ini adalah pertanda bahwa majikan tersebut memiliki energi yang tenang, penuh kasih,
dan bersih secara spiritual. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kucing. Salah satu kisah terkenal adalah ketika kucing kesayangan beliau, Mu'ezzah, tertidur di lengan bajunya, dan Nabi lebih memilih memotong bagian bajunya daripada membangunkan sang kucing. Kisah ini menunjukkan bahwa kucing memiliki tempat yang spesial dalam kehidupan spiritual seorang Muslim. Jika kucing merasa aman untuk tidur di dekat Anda, bisa jadi itu merupakan isyarat bahwa Anda memiliki hubungan batin yang baik dengan makhluk Allah lainnya, dan ini adalah tanda hati yang lembut. Dari sisi spiritualitas Islam, kucing yang tidur di dekat seseorang juga dipercaya sebagai perisai dari energi negatif. Sebagian ulama tasawuf menyebut bahwa kucing bisa menyerap aura negatif di sekitar manusia. Oleh karena itu, banyak orang yang merasakan ketenangan luar biasa ketika seekor kucing tidur di dekatnya, terutama saat sedang menghadapi kesulitan atau stres berat. Tidurnya kucing di samping seseorang juga bisa dimaknai sebagai simbol perlindungan ilahiyah, sebuah cara Allah menghibur hambanya melalui makhluk lembutnya. Selain itu, kenyamanan kucing di sekitar seseorang bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut berada dalam kondisi spiritual yang stabil dan harmonis. Dalam kondisi seperti ini, kucing seolah menjadi penjaga sunyi yang mendampingi pemiliknya dalam diam, tanpa kata-kata, namun penuh makna. 3. Kucing yang sering menunggu serta melihat Anda beribadah. Fenomena kucing yang menunggu atau bahkan duduk memandangi seseorang yang sedang beribadah, terutama saat sholat, bukanlah kejadian tanpa makna dalam pandangan spiritual Islam. Diketahui bahwa hewan, khususnya kucing, memiliki kepekaan terhadap gelombang energi yang tidak tertangkap oleh panca indera manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat anjing atau patung. Maka, logikanya adalah bahwa rumah yang dijaga dari hal-hal najis dan maksiat justru akan menjadi tempat yang dicintai oleh malaikat, dan ini akan memancarkan aura kebaikan yang juga dirasakan oleh binatang, termasuk kucing. Ketika seekor kucing duduk diam memperhatikan seseorang sholat, bisa jadi ia sedang merasakan kedekatan antara hamba dan penciptanya. Kucing tersebut merasa damai dengan suasana spiritual yang tercipta saat ibadah. Lebih jauh lagi, kehadiran kucing saat ibadah bisa diartikan sebagai salah satu bentuk ketenangan batin yang Allah hadirkan lewat makhluk ciptaannya. Dalam perspektif batinnya, ini juga menjadi isyarat bahwa lingkungan spiritual kita sedang dalam keadaan bersih dan layak dijadikan tempat ibadah. Beberapa orang bahkan mengisahkan bahwa kucing mereka selalu datang hanya ketika mereka sedang membaca Al-Quran atau berzikir. Ini memperkuat keyakinan bahwa kucing bukan sekadar binatang biasa, tetapi bisa menjadi perantara Allah dalam menyampaikan ketenangan, serta pelipur lara dalam kesunyian seorang hamba. Kehadiran kucing dalam suasana ibadah juga menumbuhkan rasa syukur dan kelembutan hati, karena Allah telah mengiringi momen-momen suci kita dengan makhluk yang bersahabat dan tidak menuntut apa-apa, selain kasih sayang. 4. Kucing yang datang ke rumah kemudian melahirkan. Kucing yang datang ke sebuah rumah dan memilih tempat di sana untuk melahirkan bukan hanya fenomena alami, tetapi dalam sudut pandang spiritualitas Islam bisa menjadi tanda bahwa rumah tersebut dipenuhi oleh rasa aman, kedamaian, dan keberkahan. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5 disebutkan bahwa hewan-hewan diciptakan oleh Allah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ketika seekor kucing mempercayai sebuah rumah sebagai tempat yang aman untuk melahirkan, ini merupakan bentuk pengakuan tak langsung bahwa rumah tersebut penuh dengan energi positif yang memberi rasa nyaman, bahkan bagi makhluk yang lemah dan rentan seperti induk kucing yang sedang hamil. Banyak orang tua zaman dahulu yang meyakini bahwa kucing melahirkan di rumah adalah pertanda akan datanya rezeki baru, kebahagiaan dalam rumah tangga, atau keselamatan dari bala. Dalam makna simbolis, kelahiran anak-anak kucing di rumah juga bisa diibaratkan sebagai lahirnya kehidupan baru yang akan membawa dampak positif dalam bentuk yang lebih luas, baik secara spiritual, emosional, maupun material.
Beberapa kalangan sufi percaya bahwa kucing bisa menjadi cerminan dari energi rumah. Jika kucing melahirkan dan merasa nyaman merawat anak-anaknya di sana, maka rumah tersebut sedang berada dalam lindungan dan berkah Allah. Tidak sedikit pula masyarakat Muslim yang merasakan bahwa setelah peristiwa kucing melahirkan di rumahnya, mereka mendapat kelancaran rezeki, hubungan rumah tangga lebih harmonis, atau diberi keturunan. Ini tentu bukan bermaksud menyandarkan keberkahan pada hewan semata, tetapi melihat bahwa Allah bisa mengirimkan sinyal atau pertanda melalui makhluknya, untuk mengingatkan kita agar senantiasa bersyukur dan menjaga rumah agar selalu menjadi tempat yang diridhoinya. 5. Kucing yang sering menatap Anda dalam waktu yang lama. Tatapan mata kucing yang dalam dan tenang seringkali dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang memiliki makna lebih dari sekadar ekspresi biasa. Dalam perspektif spiritual Islam dan Sufisme, hewan diyakini memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi spiritual yang ada di sekitarnya. Mereka bisa menangkap getaran ruhani yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia biasa. Ketika seekor kucing menatap seseorang dalam waktu yang lama, terutama dalam suasana hening, hal ini bisa menjadi pertanda bahwa kucing tersebut sedang merespons pancaran energi atau aura dari orang tersebut. Dalam beberapa ajaran tasawuf, disebutkan bahwa makhluk Allah termasuk kucing, bisa melihat kondisi batiniah manusia, baik itu dalam bentuk cahaya iman, kesedihan jiwa, maupun kerisauan batin. Maka, tatapan kucing bisa menjadi refleksi dari sesuatu yang tidak terucapkan tetapi sedang bergolak dalam hati kita. Lebih dari sekadar kontak mata, tatapan kucing dalam konteks ini dapat dipahami sebagai tanda kasih sayang dan ketertarikan spiritual. Beberapa ulama menyebut bahwa ketika kucing memandangi seseorang dengan tenang dan tidak merasa terganggu, itu artinya kucing tersebut merasakan kehadiran jiwa yang damai atau mungkin sedang mengirimkan ketenangan. Sebaliknya, jika seseorang merasa gelisah atau berdosa, terkadang tatapan kucing bisa terasa seperti penilaian yang sunyi namun tajam. Dalam tradisi para ahli hikmah, ada yang mengatakan bahwa binatang bisa menjadi cermin jiwa bagi manusia, dan kucing dengan tatapannya yang hening sering menjadi refleksi paling jujur terhadap kondisi batin seseorang. Bila Anda sering ditatap oleh kucing dengan tenang, mungkin itu adalah cara alam dan ciptaan Allah untuk menyentuh jiwa Anda secara perlahan, mengajak Anda lebih mawas diri, merenung, dan menyadari keadaan ruhani yang sedang Anda alami. 6. Kucing yang mendatangi Anda dalam keadaan sakit. Kucing yang datang mendekati seseorang yang sedang sakit atau dalam kondisi fisik dan mental yang lemah seringkali dimaknai sebagai bentuk simpati dan kepekaan naluriah yang tinggi dari makhluk Allah. Dalam perspektif Islam, tidak ada yang kebetulan. Jika seekor kucing hadir di tengah kesakitan atau penderitaan seseorang, ini bisa menjadi pertanda bahwa Allah mengirimkan makhluk kecil tersebut sebagai penenang, sebagai bentuk kasih-Nya yang hadir dalam rupa kelembutan dan keheningan. Secara psikologis, kehadiran hewan peliharaan memang terbukti dapat mengurangi stres, rasa kesepian, dan mempercepat proses penyembuhan. Dalam tradisi Islam sendiri, hewan adalah makhluk yang tidak berdosa dan murni, sehingga interaksi dengan mereka dapat memunculkan ketenangan dan kejernihan hati. Secara spiritual, ada keyakinan bahwa kucing yang mendekati orang sakit bisa menyerap energi negatif atau rasa sakit tersebut. Sebagian ulama sufi percaya bahwa Allah bisa mengutus makhluk apapun sebagai bentuk rahmat dan penghiburan, termasuk seekor kucing. Kucing tersebut seakan menjadi penjaga atau penyembuh sunyi yang mendampingi kita dalam kesendirian dan keletihan. Banyak kisah-kisah dari masyarakat Muslim tradisional yang menyebutkan bahwa kucing peliharaan yang terus berada di samping seseorang yang sedang sakit, bahkan tidur di dekat tubuhnya, menjadi pertanda baik bahwa Allah sedang menjaganya dan memberi waktu untuk sembuh dengan penuh kelembutan. Dalam pandangan ini, kucing bukan sekadar teman fisik, tetapi juga pendamping ruhani yang membawa kedamaian dan membantu seseorang melewati masa-masa sulit dengan hati yang lebih ringan. 7. Kucing yang datang dan menjadi betah di rumah Anda.
Seekor kucing yang datang ke rumah tanpa diundang, kemudian menetap dan betah tinggal, seringkali diartikan dalam konteks spiritual sebagai pertanda bahwa rumah tersebut menyimpan aura kebaikan dan ketenangan. Dalam Islam, rumah yang sering dibacakan Al-Quran digunakan untuk beribadah, serta dijaga dari kemaksiatan adalah rumah yang disukai oleh malaikat dan makhluk Allah lainnya. Kucing yang merasa nyaman tinggal di rumah tersebut bisa jadi merupakan cerminan dari getaran positif yang terpancar dari tempat itu. Ia tidak akan betah di rumah yang penuh kegaduhan spiritual, yang dihuni oleh pertengkaran, kelalaian terhadap ibadah, atau aura negatif lainnya. Maka ketika seekor kucing justru memilih tinggal dan merasa aman, ini dapat menjadi indikator bahwa rumah tersebut diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak kebudayaan Islam lokal, kucing yang betah tinggal di rumah juga dianggap sebagai pembawa rezeki. Keyakinan ini bukan tanpa dasar, karena kucing hadir sebagai makhluk yang membawa kesunyian yang meneduhkan, serta mengajari manusia tentang kesetiaan, kepercayaan, dan kepekaan terhadap lingkungan. Secara spiritual, kucing yang memilih tinggal bersama kita adalah bentuk amanah kecil dari Allah yang bisa membawa keberkahan tersendiri jika dijaga dan disayangi. Banyak orang yang mengaku setelah menerima kehadiran kucing seperti ini, hidup mereka menjadi lebih tenteram, usaha lebih lancar, dan rumah tangga lebih damai. Kehadiran kucing di rumah dapat diibaratkan seperti datangnya sahabat rahasia yang senantiasa mendoakan kita dalam diamnya, mengiringi hari-hari dengan kesetiaan tanpa pamrih. 8. Anda didatangi kucing yang tidak banyak bersuara. Seekor kucing yang datang menghampiri Anda dengan sikap tenang dan tidak banyak bersuara sering dianggap sebagai pertanda kehadiran energi yang halus, mendalam, dan penuh ketentraman. Dalam sudut pandang spiritual Islam, diam bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Justru diam adalah ekspresi dari ketenangan batin dan kerendahan hati, dua sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seekor kucing datang menghampiri Anda dalam kondisi sunyi dan penuh kelembutan, bisa jadi ia sedang membawa pesan ruhani bahwa Anda tengah memasuki fase kehidupan yang memerlukan perenungan, introspeksi, atau pengendalian diri. Kucing yang diam bukanlah kucing yang pasif, melainkan kucing yang tenang dalam keyakinan. Dalam dunia tasawuf, makhluk seperti ini kerap disimbolkan sebagai penuntun spiritual yang tidak bicara dengan kata-kata, tapi menyentuh dengan ketenangan yang dalam. Kucing yang tidak banyak bersuara tetapi tetap mendekat menunjukkan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta, melainkan memberi rasa damai, keheningan, dan mungkin mengajak kita untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia luar yang riuh. Kehadirannya bisa menjadi isyarat bahwa Allah sedang ingin kita kembali ke dalam, untuk mendengar suara hati, untuk menemukan kembali cahaya batin yang mungkin redup. Dalam spiritualitas Islam, seringkali Allah menggunakan hal-hal kecil dan tampak sederhana untuk menyampaikan hikmah yang besar. Maka, jangan abaikan ketika kucing yang tenang mendekati Anda. Bisa jadi itu adalah sinyal bahwa Allah sedang membimbing Anda secara halus, lewat makhluk yang diam, penuh kasih, dan tak banyak menuntut. Dari diamnya, kita diajarkan untuk bersyukur, bersabar, dan tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melalui 8 ciri yang telah dijelaskan di atas, kita dapat melihat bagaimana kucing bisa menjadi makhluk yang menghadirkan banyak makna spiritual dalam hidup seorang muslim. Bukan sekadar hewan peliharaan, kehadiran mereka seringkali dianggap sebagai bentuk komunikasi simbolik dari alam spiritual yang lebih tinggi. Dalam tradisi Islam, makhluk hidup, termasuk kucing, bisa menjadi sarana datangnya keberkahan dan rahmat Allah jika kita memperlakukannya dengan kasih sayang. Menghormati dan menyayangi kucing bukan hanya membawa pahala, tetapi juga melatih kita untuk menjadi manusia yang penuh empati dan welas asih. Keberadaan kucing yang menunjukkan tanda-tanda khusus, seperti yang telah disebutkan, sering menjadi refleksi dari keadaan spiritual dan emosional kita sendiri. Dalam banyak hal, mereka hadir sebagai cermin, pengingat, dan penenang jiwa.
Semoga materi ini tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kecintaan dan kepedulian kita terhadap semua makhluk hidup. Semoga rumah kita selalu dipenuhi makhluk-makhluk yang membawa berkah, dan semoga setiap rezeki yang kita miliki menjadi lebih bermanfaat karena kita tahu cara membagikannya, bahkan kepada makhluk kecil seperti kucing. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.